Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Priska Febrianti, mahasiswa KPI IAIN Pekalongan, NIM 34200097. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tema moderatisme beragama di kalangan generasi milenial. Sebelumnya, video ini saya buat guna pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Imam Hanafi Ali Jauhari. Oke, berikut pemaparannya. Jadi, video ini dibuat berdasarkan riset yang telah saya lakukan terhadap beberapa teman saya melalui media Google Form. Hasil riset tersebut meliputi 14 pokok bahasan atau 14 pertanyaan dan mendapatkan 16 respon. Responden rata-rata berumur 19 tahun yang mana merupakan seorang mahasiswa dengan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 56,3% dan 43,8% sisanya adalah laki-laki. Nah, langsung saja ke 14 poin pertanyaannya. Let's go. Nah, pertanyaan pertama yakni seberapa pentingnya iman bagi kehidupan generasi milenial? Para responden menjawab 75% sangat penting dan 25% penting. Berikut alasannya. Responden menjawab sangat penting karena apabila hidup tanpa landasan iman akan jadi amburadul hidupnya, jadi semaunya sendiri. Kemudian, ada pula yang mengatakan sangat penting karena generasi milenial tanpa iman itu ibarat motor tanpa rem. Kemudian responden menjawab penting karena menurut pendapatnya kehidupan generasi sekarang sudah mengenal berbagai hal yang baru dalam eranya yang modern, bisa baik atau buruk. Jadi sebagai generasi milenial seharusnya tetap menerapkan keimanan dalam diri kita agar tetap berada pada jalan yang benar. Next, pertanyaan kedua. Apakah Anda mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Jawaban responden cukup beragam nih. Berikut datanya menunjukkan 56,3% memilih sangat mengenal, 31,3% memilih cukup mengenal, dan 12,5% memilih mengenal. Beberapa pendapat dari mereka diantaranya sebagai berikut. Ahlussunnah wal Jamaah itu suatu golongan yang ajarannya mengikuti sunnah Nabi yang berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Adapun aswaja adalah akidah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan sebuah aliran yang mencakup semua aspek pengalaman kesunahan Rasulullah SAW. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah iman itu? Pilihan pertama, apakah iman itu pasrah atau jabariyah? Pilihan kedua, apakah iman itu harus aktif usaha sendiri atau qadariyah? Dan yang ketiga, apakah iman itu harus berikhtiar dan doa berkesinambungan? Nah, di sini hampir semua responden menjawab benar, yaitu iman itu harus berikhtiar dan doa berkesinambungan atau biasa disebut dengan moderat atau ahlussunnah. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan keempat. Menurut Anda, seorang yang berbuat dosa itu termasuk kafir, munafik, atau masih mukmin? Dari 16 responden yang menjawab, ada 9 orang menjawab mukmin, 2 orang menjawab munafik, 1 orang menjawab kafir, dan sisanya menjawab tidak dapat mengkategorikannya. Responden yang menjawab masih mukmin beralasan karena Allah Maha Pemaaf dan menerima taubat. Maka jika seorang mukmin berbuat dosa besar, ia masih tetap mukmin dan harus bertaubat. Responden yang menjawab munafik beralasan bahwa karena apabila ia sudah mengetahui hal yang diperbuat adalah hal yang salah, namun ia tetap melakukan, maka tergolong orang yang munafik. 1 orang menjawab kafir karena menurutnya kafir itu adalah seseorang yang melakukan dosa sudah melampaui batas. Nah, yang terakhir, responden yang menjawab tidak dapat mengkategorikannya karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bahwa seseorang itu mukmin atau tidak. Karena dosa sebesar apapun jika berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diampuni karena Allah adalah Maha Pengampun. Pertanyaan kelima. Apakah dengan melakukan aswaja bisa membentuk sikap santun, toleran dengan beda agama, ramah sesama, dan cinta bangsa? Berikan alasannya. Di pertanyaan ini, 50% responden memilih sangat bisa, 37,5% memilih bisa, 12,5% memilih cukup bisa. Rata-rata responden beralasan hampir sama, yaitu karena di dalam aswaja diajarkan untuk hubul waton minal iman, mempunyai sifat hablum minallah maupun hablum minanas.
Next question, apa yang Anda ketahui tentang jihad? Banyak dari responden sudah mengetahui tentang jihad. Jadi, intinya jihad adalah berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah dengan cara yang sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Pertanyaan ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang bugot? Nah, di sini beberapa responden mengaku tidak tahu apa itu bugot. Jadi, bugot adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak menaatinya atau mencegah hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan. Pertanyaan ke-8, apa yang Anda ketahui tentang kafir? Pertanyaan kali ini cukup mudah dan responden sudah banyak yang tahu. Namun, ada satu jawaban dari responden yang cukup baik dari beberapa yang baik. Ia berpendapat bahwa kafir adalah seseorang yang menutup dan menolak kebenaran yang ia ketahui dan tetap menjalankan kesalahan. Jadi adanya kafir ini karena mereka menutup diri atau menolak kebenaran, yang dimana kalau zaman sekarang malah selain orang Islam itu kafir. Hal tersebut salah, mereka orang non-muslim. Akan sangat terlihat fanatik sekali jika langsung mengkafir-kafirkan orang. Kafir ada pada zaman Rasulullah SAW. Pertanyaan selanjutnya nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang khilafah? Di sini banyak nih responden yang mungkin salah baca gitu ya. Khilafah dibacanya khalifah. Jadi jawaban mereka kurang tepat. Khilafah diartikan sebagai pemerintahan, kepemimpinan, pengganti, wakil, ataupun duta. Khilafah bermakna sebagai suatu sistem atau struktur pemerintahan di mana pelaksanaannya diatur dengan menggunakan syariat Islam. Pemegang kekuasaan dari khilafah inilah yang disebut dengan khalifah. Pertanyaan ke-10, apa yang Anda ketahui tentang ISIS? Nah, ini jawaban dari para responden. Pertanyaan ke-11, apa yang Anda ketahui tentang FPI? Rata-rata jawaban responden hampir sama, yang disimpulkan sebagai berikut. FPI atau Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang dipimpin oleh Muhammad Rizik Syihab pada saat itu. Next, bagaimana cara membentuk masyarakat beragama yang sesuai dengan generasi milenial? Beberapa responden memberikan pendapat seperti menciptakan lingkungan yang suportif, toleransi, dan demokrasi. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki agamanya sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada paksaan. Serta kemudian ada lagi dengan memberi contoh kegiatan keagamaan lewat media sosial. Melakukan kegiatan-kegiatan beragam dengan cara yang lebih modern supaya menarik kalangan kaum milenial. Kemudian, sering melakukan pengajian namun dengan ustazah yang asik atau tidak membosankan. Next, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan iman bagi generasi milenial? Berikut adalah beberapa jawaban dari responden. Last question, pertanyaan terakhir, dari mana seharusnya generasi milenial mendapatkan materi tentang iman? Banyak responden yang menjawab dari lingkungan sekitar seperti keluarga, guru, ustadz, ulama, dan bahkan dari madrasah ataupun pondok, ataupun melalui media sosial. Nah, itu tadi pemaparan dari saya terkait moderatisme beragama di kalangan generasi milenial. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.